Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam literasi. Salam saparantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat pagi para peserta didik yang hebat. Selamat pagi para penuntut ilmu. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap dan terus menuntut ilmu sebagaimana suatu perintah dan kewajiban. Seperti biasanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak akan mengawalinya dengan memberikan kutipan motivasi. Kutipan motivasinya yaitu, tidak ada cara yang lebih indah dan elegan untuk mengubah masa depan kecuali dengan membaca. Maka dari itu, perbanyaklah dalam kehidupan kita dengan membaca, hiasilah kehidupan kita dengan membaca. Di pertemuan atau video pembelajaran yang lalu, kita telah sama-sama mengupas tentang bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Dan pada kini gilirannya kita juga akan membedah bagaimana kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Pertanyaannya, bagaimana sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu? Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan bukan berarti jenis bahasanya. Tetap teks laporan hasil observasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun yang dimaksud kaidah kebahasaan itu yaitu penggunaan unsur-unsur kebahasaannya. Semacam kata-katanya yang seperti apa, kalimatnya seperti apa. Itu setiap teks memiliki ciri khasnya masing-masing, begitupun juga dengan teks laporan hasil observasi. Lalu apa saja atau bagaimana kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yaitu yang pertama ada kata benda atau nama lainnya nomina. Kata benda adalah kata yang menunjukkan benda. Contohnya meja, kursi, laut, sawah, masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata kerja atau verba. Kata ini menunjukkan tindakan, proses, usaha, atau pekerjaan. Contohnya menulis, membaca, memasak, berlari, dan lain sebagainya. Biasanya kata kerja ini selalu diawali dengan imbuhan atau awalan me, seperti menulis, membaca, ataupun juga diawali dengan imbuhan atau awalan ber, seperti berlari, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata sifat atau adjektif. Kata ini menunjukkan sifat atau ciri. Contohnya seperti besar, tinggi, panjang, pendek, populer, bersih, nyaman, dan lain sebagainya. Kata sifat ini bisa memperjelas sebuah kata benda. Contoh, pesawahan itu sangat indah. Nah, kata indah di sana selain memperjelas kata benda sawah, kata indah juga termasuk kata sifat. Selain itu, misalnya kelas itu sangat kotor. Kotor termasuk kata sifat. Jadi selain termasuk kata sifat juga bisa memperjelas kata benda. Inilah ciri khas kata sifat. Jadi bisa memperjelas sebuah kata benda. Misalnya tiang listrik itu sangat tinggi. Nah, tinggi juga sama termasuk kata sifat. Ataupun kaos kakimu sangat bau. Kata bau juga termasuk kata sifat. Nah, itu tadi ya penggunaan kata-kata, jenis kata dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian selanjutnya ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang memiliki satu klausa, atau asal usulnya simpleks ini simple gitu. Jadi hanya terdiri atas satu klausa. Ini merupakan kalimat tunggal. Mungkin terdiri atas satu informasi, satu kejadian, atau satu peristiwa, satu subjek, ataupun satu predikat, ataupun satu objek. Contoh kalimatnya begini. Jagung dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Dalam kalimat tersebut, itu hanya terkandung satu informasi, yaitu bahwa jagung bisa diklasifikasikan berdasarkan jenisnya.
Selain hanya terkandung informasi, juga terkandung satu subjek, yaitu jagung. Kalimat kedua, yaitu siklus hidup jagung berkisar sampai 150 hari. Dalam kalimat tersebut, jelas bahwa hanya terkandung satu informasi. Oh, siklus hidup jagung berkisar sampai 150 hari. Ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah pasangan atau kebalikan dari kalimat simplek. Kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, atau kalimat ini sekurang-kurangnya memiliki dua atau lebih klausa, dua atau lebih informasi, dua atau lebih peristiwa, dua atau lebih kejadian, mungkin dua subjeknya, dua predikatnya, ataupun juga dua objeknya. Contoh, ayah sedang membaca koran, sedangkan ibu sedang memasak. Dalam kalimat tersebut, jelas ada dua subjek, ada ayah dan ibu, ada dua predikat atau kata kerja, ada membaca dan memasak, juga ada dua informasi, dua peristiwa, yaitu ayah sedang membaca, ibu sedang memasak. Setelah itu kalimat berikutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan negara sistem pemerintahan republik. Ini merupakan kalimat kompleks. Di sana jelas ada dua informasi bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dan informasi berikutnya Indonesia juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik. Jelas ya, kalimat simplek dan kompleks memiliki perbedaan yang mencolok. Selanjutnya kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menyatakan arti, pengertian atau makna dari satu objek. Contoh, jagung merupakan tanaman. Dalam kalimat tersebut, ini menyatakan arti atau makna dari objek jagung. Kalimat kedua, kucing adalah hewan mamalia. Kalimat ini juga sama. Kalimat yang menyatakan makna atau arti dari kucing. Kemudian kalimat berikutnya, mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Dalam kalimat definisi, biasanya menggunakan kata definisi juga, seperti ciri khasnya menggunakan kata merupakan, kata adalah, yaitu, ialah, dan yakni. Ini ciri khas kalimat definisi, selalu menggunakan kata-kata tersebut. Yang selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang memberikan penggambaran atau pendeskripsian terkait sifat atau ciri-ciri dari sebuah objek. Contoh kalimatnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna. Dalam kalimat tersebut, ini jelas bukan memberikan arti atau pengertian dari wayang, tapi kalimat ini memberikan penjelasan, penggambaran terkait ciri sifat dari sebuah wayang, yakni dalam hal pembuatan wayang tersebut. Kemudian kalimat kedua, jagung dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe atau jenis bulirnya. Dalam kalimat tersebut sama, tidak memberikan arti tentang jagung, tapi memberikan sifat atau ciri tentang klasifikasi jagung berdasarkan bulirnya. Jika tadi kalimat definisi memiliki kata-kata khusus seperti adalah, merupakan, yaitu, dan ialah, kalau kalimat deskripsi tidak memiliki kata-kata khusus, ini justru lebih bebas. Sederhananya seperti ini. Jika kalimat definisi menjelaskan objek itu apa, maka kalimat deskripsi menjelaskan objek itu seperti apa. Paham ya? Kemudian selanjutnya mari kita berlatih menganalisis sebuah paragraf berdasarkan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sana ada satu paragraf tentang jagung. Berikut hasil analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Contoh kata benda yang ditemukan seperti jagung, tanaman, Indonesia, tumbuhan, pangan, dunia, sagu, gandum, padi, wilayah, makanan, Madura, dan NTT. Kata kerjanya ada mempunyai dan menjadikan. Kata sifatnya ada populer dan terbesar. Kemudian kalimat simplek
Jagung adalah salah satu jenis tanaman populer di Indonesia. Kalimat kompleksnya, jagung adalah salah satu jenis tanaman populer Indonesia yang juga mempunyai nama ilmiah Zea mays. Kalimat definisi yang ditemukan yaitu jagung adalah salah satu jenis tanaman populer Indonesia yang juga mempunyai nama ilmiah Zea mays. Kalimat deskripsinya, tumbuhan ini salah satu jenis tumbuhan pangan terbesar di dunia. Berikutnya, mari kita latihan mandiri. Ayo kita berlatih menguji daya analisismu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silakan analisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks LHO yang berjudul Burung Gereja. Silakan kalian analisis mana kata kerjanya, kata benda, kata sifat, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, kalimat kompleks yang kalian temukan dari teks tersebut. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Silahkan cermati teks tersebut berdasarkan kebahasaannya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.